Assalamualaikum Mbak Gina. Waalaikumsalam. Mbak Gina masih ingat dengan saya? Masih. Oh iya, saya kemarin pesen dia. Ya. Nah hari ini bagaimana nih perasaan Mbak Gina? Sudah jauh lebih baik. Baik, Mbak Gina masih mendengar suara ejekannya kemarin-kemarin terdengar? Sudah jarang. Wah sudah jarang ya. Nah, mungkin seberapa sering nih Mbak Gina sudah jarang mendengar ejekan ini? Apakah hanya terdengar sehari sekali atau bahkan 2 hari sekali? Sehari sekali. Sehari sekali. Kadang juga beda. Ya. Oh iya, baik. Untuk suara yang terdengar apakah masih negatif? Masih. Masih negatif ya. Untuk biasanya suara yang terdengar sudah lebih kecil atau masih suaranya masih terlihat terdengar keras seperti itu? Sudah lebih kecil. Sudah lebih kecil. Baik. Mbak Gina juga sudah bisa membedakan apakah itu orang atau diri Mbak Gina sendiri? Sudah. Baik. Mbak Gina, apakah Mbak Gina sudah menerapkan beberapa cara yang kita lakukan kemarin? Coba apa saja? Menghardik, berbincang-bincang dengan orang lain dan melakukan aktivitas. Oh iya, betul. Nah, Mbak Gina, bagaimana tuh tadi cara untuk menghardik? Menghardik dan menutup telinga dan berbicara seolah kita tidak mau mendengar bisikan-bisikan itu lagi. Baik, untuk teknik menghardik ini biasanya dilakukan berapa kali Mbak Gina? Sekali. Mbak Gina sekali, 2 kali atau 3 kali? Tergantung suara-suara yang muncul. Iya, betul sekali Mbak Gina. Mbak Gina juga sudah bisa cakap dengan orang lain? Baik, Mbak Gina, apakah Mbak Gina ingat hari ini kita melakukan apa? Ya, apa coba? Minum obat. Iya, betul sekali Mbak Gina. Nah, hari ini saya membawa obat ini Mbak Gina ya. Nah, untuk teknik ini kita akan lakukan sekitar 15 sampai 10 menit di tempat ini saja. Apakah Mbak Gina bersedia? Ya. Apakah Mbak Gina sudah merasa nyaman? Sudah. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja Mbak Gina ya. Jadi Mbak Gina, teknik meminum obat ini adalah teknik yang dilakukan agar Mbak Gina itu bisa mengontrol emosi Mbak Gina, lalu Mbak Gina juga bisa memiliki suasana hati yang lebih baik dengan cara menekan zat-zat kimia dengan meminum obat. Untuk tujuannya itu bagus agar Mbak Gina ini bisa lebih tenang, Mbak Gina tidak marah-marah dan juga tidak mendengar ejekan. Selain dengan cara yang kemarin seperti itu ya Mbak Gina ya. Nah, yang perlu Mbak Gina siapkan itu ada obat seperti ini dan juga ada air putih atau es batu mungkin seperti itu ya. Nah, untuk cara melakukannya, Mbak Gina di sini kan ada nama-namanya. Mbak Gina perlu cek terlebih dahulu apakah nama ini sudah benar nama milik Mbak Gina atau belum. Lalu dilihat juga tanggal kedaluarsanya. Biasanya kalau di sini tidak ada, Mbak Gina bisa lihat di dalam obatnya. Di dalam sini nih biasanya ada ini seperti ini, ada yang Mbak Gina ya. Lalu juga di sini obatnya itu bentuknya tablet. Dilihat berapa kali sehari biasanya minum obat ini. Jika Mbak Gina sudah minum obatnya ini, lalu juga terasa pahit, Mbak Gina bisa memakan es batu untuk menghilangkan rasa pahit itu, atau minum air putih juga bisa. Lalu saat Mbak Gina juga merasa pusing atau sepertinya saya berkunang-kunang, saya nggak kuat, Mbak Gina bisa istirahat seperti itu ya. Itu mungkin salah satu efek dari obatnya, namun efek itu tidak akan bertahan lama jika Mbak Gina istirahat seperti itu ya. Coba mungkin Mbak Gina bisa menjelaskan ke saya lagi seperti apa tadi. Dipastiin dulu namanya benar atau tidak dan tanggal kedaluarsanya bisa di sini atau di dalam obatnya. Ya. Obatnya itu tablet, diminumnya pas Lihat tanggal gitu ya. ya. Iya, betul sekali Mbak Gina. Nah, Mbak Gina biasanya kalau minum obat bolehnya pakai apa aja? Pakai air putih, ya. Es batu. Iya, kalau kopi gitu kan nggak Mbak Gina? Betul. Oh iya, betul sekali Mbak Gina. Nah, Mbak Gina kalau misalnya efek obatnya itu pusing, Mbak Gina apa yang Mbak Gina lakukan? Beristirahat sejenak. Iya, betul. Kalau pahit
bisa menetralisirnya dengan es batu. Iya betul sekali Mbak Gina. Mbak Gina bisa rutin untuk meminum obat ini, dan juga Mbak Gina bisa meminta tolong ke perawat jika obatnya habis atau membutuhkan obat. Mbak Gina tidak boleh meminta obat di luar dengan saya mau yang ini mereknya, tidak boleh seperti itu ya Mbak Gina. Mbak Gina harus berkonsultasi kepada perawat agar perawat menyampaikan kepada dokter agar memberikan obat seperti itu ya Mbak Gina ya. Nah, Mbak Gina harus mengkolaborasikan meminum obat ini dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya seperti itu ya. Nah, Mbak Gina, kita udah selesai nih. Ini juga hari terakhir saya. Bagaimana perasaan Mbak Gina setelah 4 hari kita belajar mengenai beberapa cara? Sudah mengingat, sudah berbahagia. Wah, syukur sekali Mbak Gina. Semoga kedepannya Mbak Gina bisa lebih untuk menghilangkan ejekan itu. Semoga secepatnya ejekan itu juga hilang ya Mbak Gina ya. Nah, coba Mbak Gina sebutkan apa saja 4 teknik yang sudah saya ajarkan. Yang pertama ada menghati, yaitu dengan cara menutup kedua telinga dan mengatakan bahwa saya tidak mau mendengar bisikan lagi. Yang kedua adalah berbincang dengan orang lain untuk menghilangkan bisikan-bisikan. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah meminum obat. Iya betul sekali Mbak Gina. Nah, untuk rencana berikutnya saya akan memantau rutin jadwal yang Mbak Gina sudah lakukan. Mbak Gina mengisi jadwalnya. Iya baik. Untuk obat ini juga diisikan ke jadwalnya ya Mbak Gina. Apakah Mbak Gina minum sendiri, ataukah disiapkan orang lain, atau Mbak Gina lupa meminumnya? Seperti itu ya Mbak Gina ya. Baik, untuk berikutnya saya akan rutin menjenguk Mbak Gina di jam 9. Di setiap 15 menit kita akan berbincang-bincang sebentar dan saya akan melihat jadwalnya seperti itu ya. Untuk tempatnya nanti di ruangan ini, atau saya bisa ke kamar Mbak Gina seperti itu. Mungkin untuk hari ini itu saja. Apakah ada yang ingin Mbak Gina tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk kembali ke ruang perawat. Jika Mbak Gina membutuhkan bantuan saya, Mbak Gina dapat menghubungi perawat, atau jika Mbak Gina tidak bisa ke ruang perawat, keluarga Mbak Gina dapat ke ruang perawat dan bisa menekan bel yang ada di kamar jika tidak ada yang bisa ke ruang perawat. Seperti itu ya Mbak Gina ya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Mbak Gina sehat selalu. Semoga ejekannya Mbak Gina dengar bisa cepat hilang ya Mbak Gina ya. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.